Pesona hewan peliharaan jiwa. Bab 131 sampai bab 135 dari buku yang kedua. Bab 131, Aku Kendali Tunggal, kamu bisa memanggil apapun. Cumu telah memberitahu Ye Wansheng bahwa Chu Chen bukanlah nama aslinya, dan Ye Qingzi mungkin juga mengetahuinya. Namun, fakta bahwa dia dapat menyimpulkan bahwa dia benar-benar Raja Pulau Penjara Cumu, benar-benar menunjukkan bahwa pikirannya sangat cermat. Setelah mengetahui identitas Cumu, Ye Qingzi tentu saja penasaran mengapa Cumu secara misterius meninggalkan sisi putri Jinrou. Bagaimanapun, mampu melakukan sesuatu di sisi putri istana mimpi buruk adalah sesuatu yang didambakan banyak ahli puncak, bahkan dalam mimpi mereka. Namun, meskipun Ye Qingzi penasaran, dia tidak bertanya. Dia bukan orang yang suka mencari tahu sampai ke akar-akarnya, terlebih lagi, dia merasa bahwa Cumu tidak akan dengan mudah menceritakan masalah dirinya kepada orang lain. Dasar jalang, kau picik seperti rambutmu yang pendek. Hanya hantu yang menginginkanmu. Suara Ye Wansheng yang marah terdengar di halaman. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Teriak Cusi dengan marah. Dengan suara berisik di udara, kadang-kadang, orang bisa melihat beberapa barang terlempar keluar dari halaman. Selanjutnya, Ye Wansheng akan berlari keluar dari satu ruangan ke ruangan lain, atau Cusi akan mengambil sesuatu dari dapur dan mengejarnya. Meskipun demikian, tidak peduli seberapa banyak mereka berdua berdebat, Cumu dan Ye Qingzi duduk dengan sangat tenang di sana. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, memikirkan hal-hal mereka sendiri. Aneh sekali, sudah sangat larut. Kenapa dia belum kembali? Cusi sudah lelah berdebat dengan Ye Wansheng dan, setelah mengejarnya ke halaman, dia terengah-engah dan tidak mengejarnya lebih jauh. Apa yang dia lakukan di tempat gurunya? Tanya Cumu. Gurunya mungkin ingin melihat hewan peliharaan jiwanya, atau dia mengatur agar lawannya berlatih sesuatu. Bagaimanapun, waktu ketika dia harus memasuki lembah 100 sudah semakin dekat. Dan jika dia tidak dapat menggunakan sedikit waktu terakhir ini untuk membuat hewan peliharaan jiwanya mencapai terobosan, memasuki lembah 100 akan sangat sulit. Mungkin dia sendiri sedang berada di tempat latihan, berlatih. Aku akan memanggilnya kembali, kata Cusi. Aku akan pergi bersamamu. Cumu berdiri dan berbicara kepada Cusi. Cusi menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Ye Wansheng yang bersembunyi di suatu tempat. Dia tidak lagi memperhatikan orang yang tidak bermoral ini, dan dia kembali ke kamarnya untuk mengambil satu lapis pakaian lagi sebelum membawa Cumu keluar dari halaman. Chu Chen, adikmu pasti tidak menjelaskan situasinya dengan jelas, kan? Tanya Cusi. Dia kurang lebih menjelaskannya, yaitu, mengenai masalah buah darah abadi, kata Cumu. Ini jelas hanya satu sisi saja. Sebenarnya, adik laki-laki Chu Yue, Chu Jia, selalu meneteskan air liur saat melihat kakak perempuanmu. Dia selalu ingin mendapatkannya, tetapi kakak perempuanmu tidak menyukai orang yang berperilaku tidak bermoral seperti ini, dia bahkan sangat membencinya. Semakin Chu Xian membenci dan menolak orang ini, semakin Chu Jia ingin mendapatkannya. Jika mereka menikah secara resmi, itu masih baik-baik saja. Sebenarnya tidak buruk untuk menikah dengannya, setidaknya saudara laki-laki Chu Jia ini adalah Chu Yue. Dengan dukungan ini, keluarga Chu kecilmu mungkin akan dapat memperoleh tempat di kota Wogu. Hanya saja, orang ini telah bertunangan dengan nona muda keluarga Jia, kata Cusi. Sebelumnya ketika disebutkan bahwa seseorang ingin menjebak Chu Xian, Cumu sudah menduga bahwa situasi seperti ini akan terjadi. Lagi pula, Chu Xian tidak memiliki faksi yang bisa diandalkan di keluarga besar Chu. Dengan dia, wanita yang cantik alami tetapi sendirian ini, pasti akan mudah menderita pelecehan dari para pengikut yang berpengaruh. Mengapa kau tidak bereaksi? Jika keluarga kecilmu keluar, datang ke sini dari tempat yang sangat jauh tidak berarti apa-apa. Di keluarga Chu Agung, cabang sampinganmu hanya akan dianggap sebagai murid keluarga luar. Oh, aku hampir lupa, karena kau bahkan tidak mengenal Chu Ke, kau pasti tidak mengenal Chu Yue. Dia adalah ahli puncak di wilayah Wogu kita. Bahkan jika berbicara secara konservatif, dia berada di level yang sama dengan pengawal putri, Cumu. Aku berharap bahwa Chu Yue yang akan melawan Cumu kali ini.
Chu tidak suka melawan musuh seperti ini. Cusi berkata banyak dalam satu tarikan napas. Apakah kamu pernah mendengar seseorang bernama Chu Tianmang? Tanya Cumu. Chu Tianmang, sepertinya dia sangat familiar. Namun, dia seharusnya adalah seorang tetua yang sedikit terkenal. Kesanku tentang dia tidak begitu dalam. Mengapa? Apakah Chu Tianmang ini memiliki pengaruh yang besar di keluarga besar Chu kita? Tanya Cusi. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Cumu menggelengkan kepalanya. Chu Tianmang adalah nama asli Chu Tiancheng yang dipelajari Cumu dari Liu Binglan. Cusi sepertinya tidak mengenal orang ini, dan Cumu sedikit kecewa. Setelah melewati beberapa lorong yang melayang di udara dan melewati kabut malam, sebuah puncak gunung yang terisolasi di antara tebing terjal dan permukaan batu yang terjal muncul di depan Cumu. Puncak gunung ini adalah medan perang dan mungkin merupakan tempat di mana para pengikut keluarga Chu Agung melatih hewan peliharaan jiwa mereka untuk bertarung. Di Gunung Chu, ada medan perang puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Cumu menunggangi burung Cian, dia telah melihat banyak dari mereka. Dalam hal keagungan, perkemahan keluarga Chu Agung jauh lebih kuat daripada penguasa wilayah lain. Hanya medan perang puncak gunung yang menjulang tinggi di antara pegunungan ini membutuhkan konsumsi sejumlah besar sumber daya untuk membangunnya. Setelah berjalan melalui koridor yang berkelok-kelok di udara, mereka segera menuju ke jembatan gantung medan perang. Jembatan gantung itu tergantung 1000 kaki di udara, dan bahkan dengan kemampuan penglihatan malam Cumu, dia masih tidak dapat melihat dasar jembatan saat melihat ke bawah. Dari dasar gunung dalam kegelapan, sesekali terdengar satu atau dua lolongan yang berdebar-debar. Saat berjalan di jembatan gantung yang bergoyang, seseorang akan merasakan gelombang dingin di sekujur tubuhnya. Di Gunung Chu, hewan peliharaan berjiwa bersayap adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Tanpa hewan peliharaan bersayap, orang itu akan menjadi bahan tertawaan. Chu Chen, apakah kamu punya hewan peliharaan berjiwa bersayap? Tanya Cusi sambil menoleh. Tidak. Cumu menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak memiliki hewan peliharaan berjenis sayap. Binatang petir malam memiliki kemampuan untuk berjalan di udara, tetapi hanya dapat melakukannya sepenuhnya di malam hari. Di siang hari, ia hanya dapat melakukannya dengan bayangan. Kalau begitu kau benar-benar kalah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin kau lakukan di sini. Chu Jia memiliki otoritas Chu Yue, dan dia telah memaksa Chu Xian untuk tunduk. Jika Chu Xian tidak memiliki cukup kekuatan dan anggota tim yang cukup kuat, pergi ke Hundred Valley sama saja dengan bunuh diri, kata Chu Si. Seperti apa kekuatan Chu Jia itu? Tanya Cumu. Di keluarga besar Chu, dia masih dianggap ahli. Namun, dibandingkan dengan saudaranya, dia masih sangat kurang. Kenapa ada dua orang? Chu Si agak curiga saat dia melihat dua orang di ujung jembatan gantung. Cumu mengernyitkan matanya dan menatap kedua orang yang tidak ramah itu. Mereka tampaknya adalah bawahan Chu Jia. Aku sudah menduga situasi seperti itu akan terjadi. Kamu tunggu di sini, aku akan memanggil tuanku. Raut wajah Cusi sedikit berubah dan dia segera melafalkan mantra, memanggil hewan peliharaan jiwa tipe sayapnya. Jangan impulsif. Jika kamu menyinggung mereka, adikmu akan mendapat masalah. Aku akan segera kembali. Cusi melompat ke atas hewan peliharaan jiwa bersayapnya sebelum langsung memperingatkan Cumu. Cumu hanya menganggukkan kepalanya. Setelah Cusi menunggangi hewan peliharaan jiwa bersayapnya, Cumu segera melantunkan mantra, memanggil binatang mimpi petir malam. Malam, tari malam. Hui. Tubuh Night Thunder Dream Beast melompat dari jembatan gantung dan tubuhnya yang ramping dengan cepat menyatu dengan kegelapan malam. Keempat kukunya menciptakan riak-riak gelap dimanapun mereka melangkah di malam hari. Ia segera berlari di atas tebing yang sangat curam, seperti awan yang terbang, bebas dan mudah. Jembatan gantung itu tertutup oleh banyak kabut dan kedua bawahan keluarga Chu itu jelas tidak mendeteksi Cumu dan Chu Si. Selain itu, Night Thunder Dream Beast milik Cumu tidak bersuara saat berlari di malam hari. Ingatan jiwa mereka berdua tidak dapat menemukan Cumu. Terbang dengan lincah, Cumu, menunggangi Night Thunder Dream Beast, langsung memasuki medan pertempuran latihan di puncak gunung. Menatap ke bawah dari udara, dia langsung dapat melihat banyak Soul Pet menggunakan teknik,
menyebabkan percikan api pertempuran yang hebat berterbangan saat mereka beradu. Kemampuan apa lagi yang kau miliki? Gunakan semuanya. Cih, bagaimanapun juga yang kumiliki adalah waktu. Seorang pria berpakaian biru tua berbicara dengan nada bercanda. Mata coklatnya tidak menatapnya, tetapi hanya menatap sosok Cusian yang cantik. Wajah Cusian memerah karena marah. Awalnya, dia ingin datang ke sini untuk melatih teknik hewan peliharaan jiwanya. Namun, dia tidak menyangka orang menyebalkan ini tiba-tiba datang. Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Hampir setiap ada kesempatan, Cujia akan berlari untuk mengganggunya. Meskipun Cujia tidak berani bertindak gegabah, menantangnya dengan sengaja di malam hari membuat Cusian sangat kesal. Cumu berada tinggi di atas, dan ketika dia melihat bahwa Cujia tidak melakukan tindakan yang tidak pantas, dia menghela napas lega. Dia mendesak Night Thunder Dream Beast untuk perlahan turun dari udara. Dua hewan peliharaan jiwa Cusian saat ini sedang bertarung dengan dua hewan peliharaan jiwa Cujia. Konsentrasinya tertuju pada dua hewan peliharaan jiwa itu ketika tiba-tiba, dia merasakan makhluk hitam muncul di depannya. Dia mengira itu adalah serangan diam-diam dari hewan peliharaan jiwa Cujia dan segera melafalkan mantra. Jangan gugup, ini aku. Cumu muncul di atas Night Thunder Dream Beast dan turun di samping Cusian. Night Thunder Dream Beast yang cantik namun sangat jahat muncul di hadapan Cusian. Serangan aura kegelapan yang pekat itu segera membuat Cusian terhalang penglihatannya. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa orang yang menunggangi kuda Night Thunder Dream Beast yang bersemangat itu adalah Cumu. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Cusian sangat terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka Cumu akan muncul di depannya dalam bentuk ini. Jubah putih panjang dan pupil hitam cemerlang. Wajahnya yang tampan memberi kesan menawan yang agak jahat pada orang lain. Ditambah lagi aura gelap pekat dari Night Thunder Dream Beast. Aura itu semakin memberi kesan misterius dan jahat yang tidak biasa. Dia seperti kekasih tampan yang selalu berada dalam mimpi gelap. Penuh dengan pesona unik yang memiliki daya tarik yang sangat kuat terhadap wanita, Cusian sendiri tidak berani percaya bahwa orang di depannya adalah adik laki-lakinya, Cumu. Cumu melompat dari Night Thunder Dream Beast dan membiarkan Night menyatu dengan kegelapan. Pupil matanya terpaku pada Cujia yang berwajah panjang dan matanya dingin dan tanpa emosi. Singkirkan hewan peliharaan jiwamu. Aku akan mengurusnya, kata Cumu kepada Cusian. Cusian tertegun, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi entah mengapa sikap percaya diri yang ditunjukkan Cumu membuatnya sangat sulit untuk menolak. Segera, dia melafalkan mantra, dan memanggil dua hewan peliharaan jiwanya ke dalam ruang hewan peliharaan jiwa mereka. Cusian, kau benar-benar punya nyali besar, tiba-tiba membawa orang luar ke Gunung Chu. Mungkinkah kau merasa pelanggaranmu tidak cukup parah? Ejek Cujia. Setiap anggota keluarga besar Chu memiliki medali di pinggangnya. Cumu tidak membawa medali di tubuhnya, dan Cujia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi, dia secara alami menduga Cumu adalah orang luar. Ini sudah diizinkan, dia adik laki-lakiku. Cusian segera menjelaskan. Adik laki-laki, aku tidak bisa melihatnya. Nada bicara Cujia tidak ramah. Pandangannya terpaku pada binatang buas Night Thunder Dream tahap pertama fase ketujuh milik Cumu, dan dia jelas sedikit takut. Aku akan melawanmu. Aku akan mengendalikan satu orang dan kau bisa memanggil apa saja. Jika kau menang, benda ini akan menjadi milikmu. Jika kau kalah, maka jangan ganggu dia di masa depan. Cumu melangkah maju satu langkah dan mengambil baju zirah jiwa tingkat kelima yang tidak terpakai. Bab 132. Sikap peri udara es yang menawan. Armor jiwa tingkat kelima bernilai lebih dari 1,5 juta. Bagi seorang ahli remaja, bertaruh lebih dari 1 juta sudah sangat tinggi. Tentu saja, bahkan saudaranya Chu Yue tidak berani bertaruh sebanyak ini dengan mudah. Melihat Cumu melemparkan baju zirah jiwa tingkat kelima, Cujia tercengang, sama sekali tidak menyangka lelaki yang tiba-tiba muncul ini akan melakukan tindakan seperti itu. Kau ingin berjudi denganku? Cujia sendiri memiliki baju zirah jiwa tingkat kelima, tetapi dia tidak keberatan memiliki yang lain. Lagi pula, tidak ada kekhawatiran benda seperti itu tidak dapat dijual. Ketika ketenaran dan reputasi tak lagi dapat memuaskan pelatih hewan piaraan,
pertarungan judi akan menjadi lebih umum. Dalam pertarungan judi, kedua belah pihak biasanya menyerahkan item jiwa yang disetujui pihak lain, atau cukup menggunakan koin emas. Kemudian, kedua belah pihak bertarung, dan pemenang akan mengambil kembali barang-barangnya sendiri serta item milik lawan. Tidak berani, Cumu menatap orang jelek ini dan mengangkat sudut mulutnya. Jika sebelumnya, Cumu pasti tidak akan ragu untuk memberitahu Mosie agar mencakar orang kasar ini dan membunuhnya sebagai gantinya. Namun, dia adalah anggota keluarga besar Chu, jadi tentu saja, Cumu harus bersikap rendah hati agar tidak membuat marah orang-orang generasi tua. Baju zirah jiwa tingkat kelima bersinar dengan cahaya biru muda, tampak seperti terbuat dari air, berkilauan dengan cahaya. Cusian di samping melihat baju zirah jiwa seperti itu dilemparkan sembarangan ke tanah, dan dia juga sangat heran. Cumu, jangan impulsif. Ini bukan masalah besar, dan mudah diselesaikan. Cusian tahu bahwa Cumu melindunginya, jadi dia segera pergi untuk menghentikan Cumu. Benar-benar lelucon. Aku, Cujia, masih tidak menganggap penting karakter kecil sepertimu. Jika kau menginginkan pertarungan judi, maka itulah yang akan kau dapatkan. Kata Cujia. Cujia agak waspada terhadap binatang mimpi guntur malam milik Cumu, tetapi jika dia memanggil ketiga hewan peliharaan jiwa sekaligus. Menyingkirkan binatang mimpi guntur malamnya seharusnya tidak menjadi masalah. Cujia bukanlah tipe orang yang suka bicara soal moralitas. Mengetahui bahwa pria ini adalah adik laki-laki Cusian, Cujia agak menduga bahwa Cumu mungkin berasal dari kota biasa, dan belum pernah benar-benar melihat kekuatan besar. Berpikir bahwa jika dia berkuasa di kotanya, dia bisa bersikap gegabah di keluarga besar Chu. Jadi, ketika Cumu menyarankan metode bertarung yang kurang ajar seperti itu, Cujia tidak merasa seperti sedang dipermalukan. Tetapi sebaliknya itu hanya orang yang sombong dan bodoh yang memberinya harta karun. Cumu, Cukian tampak khawatir. Ketika Cumu menunggangi Night Thunder Dream Beast-nya, itu berarti Cumu telah mengatasi trauma masa lalunya, dan telah menjadi pelatih hewan peliharaan jiwa sejati. Namun, bahkan Night Thunder Dream tahap pertama tahap ketujuh mungkin tidak sebanding dengan Cujia. Perjudian seperti itu pada dasarnya memberikan armor jiwa tingkat kelima kepada Cujia. Kamu pergi ke samping dan perhatikan baik-baik. Cumu menyela Cukian, dan dia tidak membiarkannya menghentikannya. Cusian baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi melihat mata Cumu yang penuh percaya diri, dia sejenak tidak tahu harus berkata apa. Jangan buang waktu, ayo kita mulai, kata Cumu. Hehe, armor jiwa tingkat kelima adalah milikku. Cujia tertawa, dan dia segera mulai memanggil hewan peliharaan jiwa ketiganya. Ketika Cujia bertarung dengan Cusian sebelumnya, dia telah memanggil dua Soul Pet. Masing-masing adalah Storm Fairy, prajurit tingkat 7 tingkat 8, dan Flamebird, komandan tingkat 3 tingkat 7. Memulai mantra, Cujia tidak menyembunyikan kekuatannya, segera memanggil hewan peliharaan jiwa utamanya, badak cahaya tahap kedua fase ketujuh. Mata Cumu mengamati mereka. Ketiga hewan peliharaan jiwa ini seharusnya memiliki kualitas yang baik, tetapi Cumu dapat menebak bahwa hewan peliharaan jiwa ini belum mengalami penguatan item jiwa yang baik. Hanya memiliki fase dan peringkat. Kontrol tunggal sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Cumu juga mulai membaca mantra untuk memanggil hewan peliharaan jiwanya. Kali ini, Cumu tidak memanggil Mosie, tetapi memanggil peri udara es yang telah mengalami peningkatan senilai lebih dari 6 juta koin emas. Ketika peri udara es berada di tahap ketiga fase ke-6, kekuatan pengendalian esnya dapat menimbulkan kerusakan besar pada banyak komandan fase ke-7 yang normal. Sekarang setelah ia memiliki kristal es Black Ice, dan dengan tipe esnya yang mendapatkan penguatan absolut. Kekuatan bertarungnya pasti berada dalam 3 teratas di antara hewan peliharaan jiwa Cumu. Cumu, apakah kamu tidak membiarkan Night Thunder Dream Beast milikmu bertarung? Cusian tampak agak terkejut pada Cumu. Aura gelap dan jahat Night Thunder Dream Beast sangat pekat. Alasan Cusian percaya pada Cumu adalah karena Night Thunder Dream Beast yang luar biasa ini. Yang tidak diduga Cusian adalah bahwa Cumu bahkan tidak bertarung dengan Dream Beast ini. Cumu membuka mulutnya untuk tersenyum, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi, mengalihkan perhatiannya ketiga hewan peliharaan jiwa Cujia.
Peri es udara yang diperkuat. Apa kau mencoba menertawakanku sampai mati? Tahap ke-6 tahap ke-7, beraninya kau menyombongkan diri tanpa malu-malu dengan hewan peliharaan seperti itu. Seekor katak di dasar sumur benar-benar hanya seekor katak satu. Aku akan memberitahumu apa artinya menjadi seorang ahli yang sebenarnya. Peri badai tahap ke-7 dan ke-8 Chujia memiliki tingkatan yang sama dengan peri udara es milik Chumu, namun tingkatannya satu tingkat lebih tinggi. Chujia benar-benar tidak tahu apakah orang itu benar-benar tidak mengenali hewan peliharaan jiwanya, atau ia hanya memiliki masalah dengan otaknya. Jika kau sudah siap, mari kita mulai subscribe channel Novel Donghua. Kata Chumu ringan. Aku akan menyingkirkanmu dalam 1 menit. Chujia mengejek, dan dia segera memerintahkan badak cahaya tahap kedua fase ke-7-nya untuk mengeluarkan kemampuan. Menyebabkannya menyerbu ke arah peri udara es milik Chumu. Ning, tarian udara es. Ling. Setelah peri udara es menerima efek penguatan dari air kolam yang dingin, kecepatan perapalan mantranya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan teknik tingkat lanjut tarian udara es pun selesai hampir seketika. Es berwarna dingin menyebar, serpihan es yang tak terhitung jumlahnya mekar di langit malam. Setiap bunga memancarkan cahaya dingin yang tajam yang melesat ke arah badak cahaya yang berlapis baja tebal. Pertahanan tahap awal tingkat ke-7, bagaimana mungkin beberapa kepingan salju kecil dapat melukai hewan peliharaan jiwaku? Chujia mengejek. Jelas sangat percaya diri dengan badak cahaya miliknya. Memang, tarian udara es hanya menyebabkan sedikit hambatan bagi badak cahaya. Mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk menembus teknik tipe es. Ketika badak cahaya terperangkap dalam tarian udara es, Chujia telah menggunakan ingatannya untuk memerintahkan burung api tahap ketiga fase ke-7-nya untuk terbang ke langit. Dan dia langsung melancarkan teknik tipe api ke arah peri udara es. Peri badai juga telah selesai melantunkan mantra peri. Tiba-tiba, angin kencang, di bawah kendali peri badai, bergulung-gulung seperti ular piton besar menuju peri udara es milik Chumu. Pada saat yang sama badai terbentuk, ignite milik Flamebird juga berakhir. Membuka sayap merah apinya, segera, selimut api merah ceri yang besar terbang turun, menyapu badai Storm Fairy dengan sempurna. Huhuhuhu. Badai api yang mengejutkan terbentuk, menyebabkan gelombang udara terbakar menyerang Chumu. Teknik kombinasi. Chumu, kamu harus berhati-hati. Cukian menatap Chumu, dan dia mengerutkan kening. Teknik kombinasi akan jauh lebih kuat daripada teknik biasa. Teknik kombinasi burung api milik Chujia dan mantra peri badai jelas melampaui tingkat ke-7, hampir dapat langsung membunuh hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit di bawah tahap ke-7. Ning, paku es. Menghadapi badai api sekuat itu, Chumu justru bersikap sangat tenang. Huhuhuhu. Badai api yang membakar itu langsung menyapu, hanya berjarak beberapa meter saja, sebelum akhirnya menelan peri udara es itu sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, jantung Cusian serasa berhenti berdetak. Pada jarak sejauh itu, peri udara es tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, pasti akan ditelan olehnya. Begitu terlempar ke atas, badak cahaya yang menyerbu akan segera memberikan pukulan mematikan kepada peri udara es yang kehilangan keseimbangan, dan pertempuran akan berakhir. Tepat ketika tragedi yang diramalkan Cukian akan terjadi. Tiba-tiba muncul paku es di bawah peri udara es yang menusuk ke atas secara miring dan dengan cepat mendorong peri udara es sejauh 20 meter ke langit. Ketinggian badai api itu tepat 20 meter ketika peri udara es dihantam ke atas oleh paku es. Paku es setinggi 20 meter itu dengan cepat hancur, tetapi peri udara es berdiri di atas. 20 meter di udara, tidak hanya menghindari badai api, tetapi juga membuat badak cahaya tidak memiliki target untuk diserang. Langsung serang orang ini. Chujia melihat bahwa Chumu telah sepenuhnya terekspos di depan badak cahaya. Dan dia segera memerintahkan badak cahayanya untuk menghancurkan dinding es dan menyerang Chumu. Ling. Mantra selesai diucapkan, dan dinding es segera muncul di tanah, hampir seketika menghalangi posisi antara badak cahaya dan Chumu. Menyebabkan badak cahaya tidak dapat menyerang Chumu secara langsung. Beng. Tanduk binatang badak cahaya memiliki kemampuan penghancur yang sangat kuat, mampu menghancurkan banyak benda keras. Namun, peri udara es milik Chumu telah menggenggam kristal hitam yang lebih kuat,
jadi meskipun ketebalan teknik dinding es tidak bertambah, di bawah pengaruh kristal hitam, keamanan dinding es jauh lebih besar dari sebelumnya. Bahkan dengan kekuatan peringkat ketujuhnya, ia akan membutuhkan beberapa serangan sebelum hancur. Mantra dinding es pada dasarnya dapat langsung diucapkan kepada peri udara es. Setelah menyelesaikan dinding, peri udara es segera mengucapkan mantra formasi pedang es yang merusak. Kecepatan mantra peri udara es jauh lebih cepat daripada burung api dan peri badai milik Chujia. Aura dingin mulai menyelimuti medan perang. Pecahan kristal hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang di dekat peri udara es. Dengan kendali peri udara es, kristal hitam ini perlahan berubah menjadi pedang es raksasa. 20 pedang es, masing-masing panjangnya hampir 8 meter, melayang dengan megah di atas kepala peri udara es. Penampakan pedang es yang dahsyat itu membuat mata Cukian dan Chujia terbelalak lebar, memperlihatkan ekspresi tak percaya. Cara yang mengesankan dari teknik tipe es ini sama sekali tidak kalah dengan beberapa teknik tipe es tingkat ketujuh. Ling! Dengan teriakan panjang dari peri udara es, 20 ujung pedang es mengunci burung api. Memberikan hawa dingin yang mengerikan, pedang-pedang itu terbang lurus ke arah burung api di bawah kendali kuat peri udara es. Meskipun flame bertahap ketiga dari fase ketujuh memiliki Exquisite Dodging, levelnya tidak dapat dibandingkan dengan Mosie milik Cumu. Apalagi, level Microcontrol milik Ice Air Fairy juga tidak rendah. 15 pedang es dari 20 berhasil mengenai Flamebird. Beng 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 beng. Di bawah pengaruh kristal hitam dan air kolam yang dingin, kerusakan pedang es peri udara es meningkat setidaknya 50%. Kekuatan formasi pedang es yang mengerikan seperti itu sudah berada di puncak peringkat ketujuh. Ditambah fakta bahwa tipe itu melawan burung api, bagaimana burung api bisa menghalanginya? Ia terhantam keras ke tanah dari langit, kehilangan sebagian besar api di sayapnya. Bab 133, Kendali Tunggal menantang kendali 3 kali lipat Cumu. Melihat burung api tahap ketiga fase ketujuhnya langsung diledakkan ke tanah dengan satu teknik, ekspresinya langsung berubah. Chujia sama sekali tidak menyangka kekuatan peri udara es milik Cumu begitu mengerikan. Ning, hamparan. Cumu dengan apatis memberi perintah kepada peri udara esnya. Teknik pelapisan peri udara es dapat ditunda. Meskipun 20 pedang es telah dilempar keluar, teknik itu masih dapat langsung melapisi teknik formasi pedang es. Ekspresi tercengang di wajah Chujia bahkan belum hilang ketika peri udara es mengeluarkan panggilan panjang lagi, menyebabkan aura dingin di dekatnya menjadi lebih kuat. Kristal-kristal es Black Crystal yang sangat kecil dengan cepat menyatu, menciptakan 20 pedang es yang mengerikan di langit. Pedang es itu berputar-putar, dan di bawah kendali mikro peri udara es, 20 pedang es itu terbagi menjadi 2 lintasan. 10 pedang es langsung menuju burung api di lantai yang apinya sudah setengah padam. 10 pedang lainnya menelusuri lintasan aneh dan terbang menuju badak cahaya. Beng, beng. Kekuatan 20 pedang sudah menakutkan, namun sebenarnya muncul lapisan teknik tingkat ketujuh. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa mikrokontrol peri udara es ini telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga mampu mengarahkan satu teknik kedua hewan peliharaan jiwa di dua tempat yang sama sekali berbeda. Badak cahaya baru saja berhasil menerobos dinding es kristal hitam peri udara es ketika 10 pedang es sepanjang 8 meter langsung menyerangnya. Pertahanan badak cahaya tinggi, jadi 10 pedang es tidak benar-benar melukai komandan tingkat 7 ini. Namun ia kehilangan kesempatan terbaiknya untuk menyerang Cumu secara langsung. Pertahanan Flamebird sendiri lebih rendah dibandingkan Light Rhinoceros. Ditambah dengan kelemahan tipe es, tubuhnya langsung terlempar lebih dalam ke tanah. Api di sayapnya telah sepenuhnya padam, dan ia kehilangan semua kekuatan tempurnya. Cusian yang menonton di samping juga sedikit tercengang. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan mengendalikan tipe es dari peri udara es tahap ke-6 dan ke-7 bisa begitu mengerikan. Matanya yang berair selalu memperhatikan Cumu yang tenang dan kalem, dengan perasaan asing dan misterius yang muncul tanpa sengaja. Chujia menyadari kalau peri udara es milik Cumu sudah jauh melampaui tingkatannya sendiri, raut wajahnya pun berubah muram. Dia pun segera memerintahkan peri badai untuk menyerang peri udara es yang ada di udara secara langsung, sambil terus membiarkan badak cahaya miliknya untuk menyerang Cumu. Ho, badak cahaya mengeluarkan raungan marah,
dan ia mengeluarkan Ruset Pursuit, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi piramida segitiga emas dan bercahaya yang mengarah ke depan. Langsung menyerang ke arah Cumu. Ikatan naga angin, Cumu segera merapal mantra. Ketika badak cahaya itu menyerang dengan ganas, ia langsung terpental ke udara oleh ikatan naga angin Cumu. Daya ingat Cumu sudah berada pada level master jiwa, jadi jurus ikatan naga angin miliknya sudah cukup untuk menumbangkan bahkan seorang komandan fase ke-8. Sehingga badak cahaya fase ke-7 sama sekali tidak layak disebut. Ning, Paku Es. Cumu sangat pandai memanfaatkan peluang. Melihat badak cahaya terlempar ke udara, dia segera memerintahkan peri udara es-nya untuk mengeluarkan teknik tipe es. Efek Paku Es peri udara es sangat kuat. Ketika mantra itu selesai dengan cepat dan badak cahaya masih melayang di udara, paku es besar, dengan diameter 10 meter di bagian paling atas, jatuh. Membawa hembusan angin dingin yang menyengat. Beng! Paku es kristal hitam menghantam punggung badak cahaya dengan keras, memakukannya ke tanah. Tanah meledak di bawah paku es yang menakutkan ini, dan semua pecahan es berhamburan dan beterbangan kemana-mana. Diam! Cumu kembali memberikan perintah kepada peri udara es miliknya, namun dia sama sekali mengabaikan cambuk angin 1000 yang diberikan peri badai kepada peri udara es. Cambuk 1000 angin dibuat dengan angin kencang yang terkompresi. Saat dilempar, ia membentuk sekumpulan kapal angin keruh yang dengan ganas mencambuk tubuh musuh. Teknik peri badai ini terbentuk dari ribuan cambuk angin tajam yang dengan dahsyat mencambuk peri udara es. Dasar, dasar, dasar. Satu demi satu, cambuk angin menghantam tubuh yang berkilau dan transparan itu. Namun, pertahanan peri udara es mencapai tahap akhir tingkat ke-7 yang mengerikan. Serangan semacam itu hanya bisa meninggalkan sedikit bekas di tubuhnya, namun bagi hewan peliharaan jiwa dunia unsur, bekas kulit seperti itu bisa diabaikan sepenuhnya. Mantra itu masih dilantunkan oleh peri udara es, sambil membiarkan cambuk angin 1000 tingkat 7 menyerang tubuhnya. Ia masih mengisi daya teknik pembekuan, sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan yang menghalangi. Ini adalah kekuatan kehendak elemental. Cusian membuka mulut kecilnya saat dia menatap peri udara es yang kuat ini. Elemental Willpower, teknik yang unik di dunia elemental. Jika tekadnya cukup kuat, ia dapat terus melantunkan mantra untuk teknik bahkan saat diserang. Waktu pelafalan teknik tipe es freeze sedikit lebih lama. Ketika cambuk 1000 angin milik peri badai perlahan menghilang, teknik tingkat ke-6 freeze milik peri udara es juga akhirnya selesai. Udara dingin dengan cepat mulai menghilang. Kristal-kristal es kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di medan perang. Serbuk ini menutupi seluruh kepala badak cahaya, dengan cepat berubah menjadi aura pembeku yang mengerikan yang dengan panik menyerbu tubuh badak cahaya. Tubuh badak cahaya memancarkan cahaya membara yang menelan bubuk kristal es, tetapi kecepatan terkumpulnya bubuk kristal es jauh lebih cepat daripada kecepatan mencairnya. Cahayanya perlahan meredup, dan kristal-kristal es putih menyelimuti baju zirah badak cahaya, membekukan seluruh tubuh badak cahaya di dalamnya. Efek freeze menyebar setidaknya sejauh 50 meter di sekeliling medan perang tertutup es sepenuhnya, dan di lubang tengah, Light Rhinoceros telah berubah menjadi patung es. Tergeletak di sana tidak dapat bergerak. Melihat badak cahaya yang benar-benar membeku, bahkan Chujia pun benar-benar tertekan. Hamparan teknik, mikrokontrol, kemahiran mantra peri, penggunaan kemampuan tipe es, ditambah efek dari kristal es kristal hitam. Peri udara es menunjukkan kekuatan bertarung yang sepenuhnya melampaui pangkat prajurit, bahkan lebih menakutkan daripada banyak pangkat komandan berbakat tinggi. Apakah masih perlu dilanjutkan? Cumu menatap Chujia dengan tatapan apatis dan berkata dengan datar. 2 pangkat komandan fase ke-7 telah ditangani, dan hanya meninggalkan kerusakan kecil pada peri udara es. Peri badai tahap ke-8 fase ke-7 yang tersisa pasti tidak akan sebanding dengan peri udara es. Wajah Chujia tampak dingin. Di seluruh keluarga besar Chu, orang yang mampu mengalahkan 3 hewan peliharaannya dengan 1 jiwa hanya bisa dihitung dengan 2 tangan. Bagaimana mungkin dia bisa berpikir bahwa Cusian yang tidak memiliki latar belakang memiliki adik laki-laki yang sangat kuat? Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Cusian tidak pernah berhenti merasa takjub sejak awal pertarungan.
Ketenangan dan kepercayaan diri yang ditunjukkan Cumu, ditambah kekuatannya saat ini, Cusian tidak percaya bahwa pria misterius ini adalah Cumu yang telah kehilangan jiwanya. Tentu saja, dia hanya peri udara es tahap ke-6 tahap ke-7, bagaimana dia bisa mengalahkanku? Dikalahkan oleh satu hewan peliharaan jiwa dari seorang pria tak bernama. Bagaimana dia bisa menelan rasa malu ini? Mengubah rasa malu menjadi kemarahan, Cujia sudah mulai melantunkan mantra, berpikir untuk menukar hewan peliharaan jiwa. Cujia, tarik kembali hewan peliharaan jiwamu yang sampah. Tiba-tiba, sebuah suara menyerbu medan perang. Suara ini agak lambat, tetapi masih terasa seperti sebuah perintah. Tepat saat Cujia hendak memanggil, ketika dia mendengar suara itu, seluruh tubuhnya menggigil dan mantranya langsung terputus. Matanya menatap penuh tanya pada pria yang tidak dia sadari memasuki medan perang. Orang yang berbicara itu berambut hitam dan berwajah putih dan rupawan, bertubuh tinggi dan ramping. Tatapan matanya penuh dengan kesombongan dan merendahkan, namun ketika menatap seseorang, tatapannya itu bersifat menyinggung, membuat siapapun yang bertatapan dengannya langsung waspada. Kakak, aku hanya ceroboh sesaat. Orang kelas 3 ini, aku bisa menyingkirkannya dengan cepat. Cujia melihat pria ini dan langsung menjadi gugup, tergagap. Pria itu perlahan melangkah maju. Dia mengeluarkan sedikit aura api dari tubuhnya yang mengusir sebagian udara dingin yang menyelimuti medan perang dan berjalan dengan tenang ke medan perang. Lelaki itu tersenyum dan berkata perlahan, tarik kembali hewan peliharaan jiwamu, kau bukan tandingannya. Kakak, Cujia tampak sangat takut pada kakaknya, bahkan tidak berani berdiri di samping pria itu. Ketika laki-laki itu muncul, wajah Cusian menjadi pucat dan matanya menampakkan rasa hormat yang takut. Bagaimana mungkin Cusian tidak mengenali lelaki ini? Dia adalah adik Cujia, Chu Yue. Chu Yue adalah anggota generasi muda yang luar biasa di keluarga besar Chu. Di wilayah Wogu, kebanyakan orang mengenalnya dan bahkan ada banyak gadis muda yang tergila-gila dengan ketampanannya. Namun, rumor mengatakan bahwa pria ini juga orang yang sangat tidak pantas, memiliki hubungan yang tidak jelas dengan banyak gadis. Peri udara es milik teman ini benar-benar kuat. Bahkan beberapa pangkat komandan kelas atas yang diperkuat mungkin tidak sebanding. Kau pasti bukan orang yang tidak dikenal, jadi sebaiknya kau beritahu aku namamu. Sudut mulut Chu Yue terangkat dan berkata perlahan sambil memperhatikan Cumu. Chu Chen, kata Cumu acuh tak acuh. Melihat orang ini berpura-pura, dia langsung merasa agak jijik. Chu Chen, aku memang belum pernah mendengar nama ini. Mampu menggunakan satu peri udara es untuk mengalahkan adikku yang tidak berguna, kau memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, keluarga Chu Agung penuh dengan para ahli dan bukan tempat bagimu untuk bersikap sembrono. Tatapan Chu Yue menjadi lebih tajam dan melanjutkan. Karena kamu bisa menggunakan satu peri udara es untuk mengalahkan 3 hewan peliharaan jiwa adikku, maka aku Chu Yue juga akan menggunakan kendali tunggal. Kamu bisa memanggil apapun yang kamu inginkan. Selama kamu bisa mengalahkanku, kristal jiwa tipe es murni senilai 1,5 juta ini akan menjadi milikmu. Bab 134, Chu Yue. Aku akan menginjak kalian semua juga. Karena kamu bisa menggunakan satu peri udara es untuk mengalahkan 3 hewan peliharaan jiwa adikku, maka aku, Chu Yue, juga akan menggunakan kendali tunggal. Kamu bisa memanggil apa saja. Selama kamu bisa mengalahkanku, kristal jiwa tipe es murni senilai 1,5 juta ini akan menjadi milikmu. Cumu tercengang, tidak menyangka orang ini akan mengajukan permintaan yang kurang ajar seperti itu. Siapakah Cumu? Jika tidak mempertimbangkan golongan besar seperti keluarga Chu Agung, sulit untuk menemukan ahli sejati yang dapat bersaing dengannya di semua wilayah. Agaknya, bahkan 5 Chu ke teratas tidak berani berbicara besar dan menggunakan satu soul pad melawan 3 Cumu, namun Chu Yue yang berada di tingkat bawah berani mengatakan ini. Itu Chu Yue, sambil menunggangi hewan peliharaan jiwa bersayapnya, Cusi tanpa sadar juga telah memasuki medan perang pegunungan, matanya memperhatikan Chu Yue yang tampan. Oh, itu adik perempuan Cusi. Chu Yue tersenyum ketika dia melirik Cusi, yang terbang bersama hewan peliharaan jiwa tipe sayapnya. Melihat pria yang membuat banyak gadis muda terobsesi ini benar-benar mengingatnya, dia langsung menunjukkan ekspresi gembira.
Jika bukan karena Cusian, si bodoh bermata berbinar ini mungkin sudah lupa siapa dia dan berlari untuk menggoda Chu Yue. Chu Chen, bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak bersikap kurang ajar? Aku baru saja memberitahumu betapa hebatnya Chu Yue. Dia bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh orang dari klan kecil. Cepat minta maaf pada Chu Yue, atau bukan hanya kau yang akan menderita karenanya, tetapi adikmu juga akan terpengaruh karena tindakanmu yang tidak masuk akal itu. Ketika Chu Si terbang, dia mendengar Chu Yue mengatakan bahwa dia akan menjadi 1 lawan 3. Jadi, dia secara alami menduga bahwa adik laki-laki Chu Xian, yang berasal dari kota kecil, telah menyinggung Chu Mu, jadi dia memarahinya dengan sangat keras. Mendengar Chu Si mengatakan ini, Chu Xian mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa membuat Chu Mu meminta maaf kepada orang lain? Apalagi, itu bahkan bukan salah Chu Mu. Pada saat ini, dia menggigit bibirnya, melirik Chu Yue dan Chu Jia, dan memutuskan untuk meminta maaf atas nama Chu Mu sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Adik laki-lakiku impulsif, dan dia tidak tahu sopan santun, menyinggung senior Chu Yue, tolong Ma, Chu Xian sudah sedikit membungkuk, memberi isyarat untuk menunjukkan permintaan maaf. Chu Yue bukanlah pria sejati. Ketika dia memasuki medan perang pegunungan, matanya telah menjelajahi tubuh Chu Xian yang menawan dan dewasa. Sekarang setelah dia bersikap rendah hati saat meminta maaf, matanya bahkan lebih menunjukkan perenungan, seolah-olah sudah memiliki rencana. Tidak perlu minta maaf, aku hanya kekurangan kristal jiwa es tingkat 7. Chu Mu menarik Chu Xian kembali dan berkata, ini adalah wilayah orang lain. Tidak peduli apakah kita punya alasan atau tidak, kita akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Chu Mu, dengarkan kakak. Chu Xian tentu saja mencoba membujuk Chu Mu. Tuan muda, Chu Yue ini benar-benar menjijikkan. Jika Anda tidak memukuli wajahnya yang bau itu dengan keras, saya, Senior Huan, bahkan tidak akan bisa tidur nyenyak dalam beberapa hari ke depan. Tuan muda silakan injak sesuka Anda. Ada beberapa orang penting dalam keluarga Chu Agung yang mensubscribe channel Novel Donghua dan merupakan orang-orang dari Istana Jiwa. Setelah Anda selesai memukulinya, saya, Li Tua akan segera mengeluarkan dekrit Istana Jiwa 1 milik wanita bangsawan itu untuk sedikit menakut-nakuti mereka. Membantu Anda menekan orang-orang tua yang suka melindungi generasi muda mereka. Di generasi muda, injaklah sesuka Anda. Saya berjanji bahwa orang-orang tua itu tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda. Li Tua berkata kepada Chu Mu dengan marah menggunakan ingatannya. Liu Binglan tidak menyuruh Li Tua mengikuti Chu Mu hanya untuk memberi Chu Mu ensiklopedia. Li Tua ini mengenal banyak orang, jadi Liu Binglan juga mempercayakan dekrit istana jiwanya kepada Li Tua. Begitu ada orang tua yang tidak tahu apa-apa ingin mengganggu Chu Mu, Li Tua dapat dengan tegas menggunakan dekrit istana jiwanya untuk mengendalikan situasi dan melindungi Chu Mu. Dekrit istana jiwa apa? Chu Mu bingung, karena Liu Binglan sepertinya belum memberitahunya tentang ini. Dekrit istana jiwa adalah medali identitas yang hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki kekuatan tertinggi di dalam istana jiwa. Fraksi-fraksi istana jiwa di dalam kerajaan barat tidak banyak, tetapi banyak ahli keluarga Chu Agung yang bepergian keluar seringkali perlu bergantung pada pengaruh istana jiwa. Mereka semua adalah orang-orang yang bijaksana. Selama mereka melihat dekrit istana jiwa ini, mereka tidak akan berani bersikap tidak hormat kepadamu sama sekali. Wanita bangsawan itu tahu bahwa identitasmu saat ini sedikit sensitif, dan dia khawatir tentangmu berlatih di luar sendirian, jadi dia secara khusus memerintahkan agar aku, Senior Huan, harus mendukungmu dalam situasi tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, wanita bangsawan itu seharusnya masih mencari berita tentang es abadi duniawi di dalam kerajaan barat. Jika keluarga Chu Agung berbuat salah kepada Tuan Muda dengan cara apapun, wanita bangsawan itu pasti akan datang sekaligus dan membalikkan seluruh keluarga Chu Agung. Li Tua menjelaskan, dendam antar generasi muda adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh generasi tua. Ini sudah menjadi aturan tak tertulis di banyak faksi. Tentu saja, prasyarat aturan ini adalah Anda harus memiliki seseorang di belakang Anda untuk diandalkan. Sebelumnya, Chu Mu bisa mengandalkan istana mimpi buruk, jadi dia bisa dengan ceroboh menginjak-injak ahli generasi muda manapun, dan tidak ada generasi tua mereka yang berani membalas.
Lagi pula, jika mereka membalas, para ahli istana mimpi buruk akan punya alasan untuk membunuh mereka. Namun, sekarang Cumu tidak bisa mengandalkan istana mimpi buruk, dia tentu saja harus lebih menahan diri di depan faksi-faksi besar. Yang tidak diharapkan Cumu adalah bahwa Liu Binglan benar-benar telah memberinya payung pelindung ini sebelum dia pergi. Ini dapat dengan sempurna menyelesaikan masalah yang dihadapi Cumu dengan rasa takut terhadap para ahli generasi tua dari keluarga Chu besar. Tanpa peduli akan konsekuensinya, siapa yang peduli apakah itu Chu Jia, Chu Yue, atau Chu Ke, dia akan menginjak mereka semua sama saja. Cumu melambaikan tangannya untuk menghentikan Chu Xian menghalanginya dan melangkah maju. Bahkan tanpa Liu Binglan, Cumu tidak akan meminta maaf secara acak kepada orang bodoh yang narsis, apalagi sekarang, dengan fakta bahwa ia memiliki payung pelindung. Cumu tidak perlu lagi membatasi hatinya yang liar. Kalau begitu panggil hewan peliharaan jiwamu, biarkan aku melihat seberapa hebat dirimu. Chu Yue mulai tertawa. Chu Chen, jangan menyinggung Chu Yue, atau kau akan menerima konsekuensinya, saran Chu Si. Cumu tidak memperdulikan bujukan kedua gadis itu, dan dia perlahan mulai merapal mantra. Karena 3 lawan 1, Cumu tidak bersikap sopan. Menarik kembali Night Thunder Dream Beast miliknya, dia langsung memanggil 2 Soul Pet miliknya yang lain. Fase ke-6 tahap ke-4 prajurit pertempuran pohon iblis, dan fase ke-5 tahap ke-5 Moye. Hewan peliharaan jiwa yang dipanggil Cumu keduanya sangat rendah hati. Kekuatan bertarung ketiga hewan peliharaan jiwa ini seharusnya tidak terlalu berarti melawan ahli tingkat atas yang sebenarnya. Tetapi kendali Cumu atas hewan peliharaan jiwanya tidak sebodoh dan sekaku milik Chu Jia. Melihat 2 hewan peliharaan jiwa lain yang dipanggil Cumu sama-sama tidak bersemangat, Chu Yue sudah memiliki sekilas penghinaan yang terpancar di wajahnya saat dia diam-diam menebak bahwa selain peri udara es milik Cumu, dia tidak mempunyai hal lain yang layak ditampilkan. Hanya hewan peliharaan jiwa seperti ini. Jika kau bertarung, bertarunglah dengan baik. Tidak bisakah kau memanggil hewan peliharaan jiwa lain dengan lebih bersemangat? Chu Si menatap 2 hewan peliharaan jiwa lain yang dipanggil Cumu dan hanya memutar matanya. Sebelumnya Chu Si belum pernah melihat peri udara es milik Cumu mengalahkan Chu Jia, dan kemampuan pengamatannya jelas-jelas biasa-biasa saja. Jadi dia tentu tidak bisa mengatakan bahwa hewan peliharaan jiwa Cumu telah diperkuat, dan kekuatan bertarung mereka tidak sesederhana kelihatannya. Peringkat dan fase tidak tinggi, tetapi tipe mereka tampaknya cukup bagus. Sepertinya Anda memilih jalur penguatan. Namun, tanpa peringkat dan fase, tidak peduli seberapa banyak Anda memperkuat tipenya, ia tidak akan pernah menjadi ahli sejati. Chu Yue tertawa sambil mengkritik. Setelah berbicara, Chu Yue juga melantunkan mantra dan mulai memanggil hewan peliharaan jiwanya sendiri. Dengan lingkaran mantra yang mengelilinginya, Chu Yue mendorong dengan jarinya. Lingkaran-lingkaran itu dengan cepat berkumpul di jarinya dan melesat keluar, memproyeksikan ke tanah sejauh 5 meter di depan. Lingkaran cahaya yang dikirim ke tanah perlahan-lahan menyebar menjadi titik-titik yang membentuk simbol pemanggilan yang mempesona. Ini adalah Chu Si dan Chu Jia melihat simbol pemanggilan ini dan langsung tampak terkejut. Semua orang di keluarga Chu Agung tahu tentang hewan peliharaan jiwa Chu Yue. Cahaya menyilaukan yang istimewa ini adalah ciri khas salah satu hewan peliharaan jiwa utama Chu Yue, Purple Senluo. Senluo ungu, dunia binatang, tipe sayap, spesies Senluo, subspesies Senluo ungu, pangkat komandan. Senluo ungu merupakan gabungan dari tipe sayap dan tipe binatang. Ia memiliki sepasang sayap ungu yang besar dan indah, tubuh yang kuat, serta tanduk ungu panjang di dahinya yang dapat menembus hampir semua hal dan mengandung energi cahaya yang kuat. Tahap ke-7, tahap kedua, Senluo ungu muncul dan langsung menyebabkan medan perang di dekatnya hangus oleh petir, menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi orang-orang. Dengan sayap ungu besar dan tubuh seperti baja, ketika perlahan muncul dari simbol pemanggilan, ia memiliki aura yang tak terlihat. Siswa senior Chu Yue, tidak perlu bersikap seperti ini, kan? Kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwamu ini. Bahkan wajah Chu Si menegang. Sama sekali tidak menyangka Chu Yue akan memanggil Senluo ungu miliknya yang sangat kuat. Hehe, Soul Pet temanmu tidak terlalu lemah. Jika aku tidak memanggil Soul Pet utamaku,
aku mungkin tidak akan bisa menang dengan satu Soul Pad melawan 3 Soul Pad miliknya. Kata Chu Yue. Meskipun kalimat ini terdengar seperti memuji Chumu, namun tidak bisa menutupi kesombongan Chu Yue. Jika Chu Yue sombong, Chumu adalah orang yang lebih mendominasi. Melihat Shen Luo ungu, Chumu pada dasarnya bisa menebak kekuatan bertarungnya, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, 3 menit. 3 menit apa? Kau akan bertahan 3 menit. Aku sarankan kau tidak usah berkelahi. Guru akan segera datang, dan permintaan maaf sudah cukup untuk mengakhiri ini. Cusi bertanya, tidak dapat memahami Chumu. Aku akan menyelesaikan ini dalam 3 menit. Chumu berkata dengan ringan, dan dia tidak lagi membuang waktu dengan orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa ini. Langsung memerintahkan hewan peliharaan jiwanya untuk bertarung. Kecepatan reaksi peri udara es adalah yang tercepat, ia segera mulai melantunkan mantra. Itu masih formasi pedang es yang dikuasai peri udara es. Kristal hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas peri udara es dan seketika 28 meter pedang es muncul. Hamparan. Ling. Mantra peri udara es terdengar sekali lagi, hampir seketika menyelesaikan pelapisan teknik tipe es. Pada saat itu, 40 pedang es yang mengerikan melayang dalam formasi di atas medan perang. Menunjuk ke bawah dengan dingin, bayangan besar itu memberi semua orang tekanan yang tak berbentuk. Melihat peri udara es milik Chumu mengeluarkan jurus es yang mengerikan, mata Cusi terbelalak. Dia dengan hati-hati memastikan bahwa hewan peliharaan jiwa milik Chumu memang peri udara es, dan bukan peri es kristal hitam. Pedang es itu menjuntai tinggi dan mengirimkan udara dingin kemana-mana. Merasakan kekuatan pengendalian tipe es yang menakutkan dari peri udara es milik Chumu, Chu Yue juga mengerutkan alisnya. Ketika Chu Yue datang, dia hanya melihat peri udara es mengeluarkan formasi pedang es yang tertunda, jadi dia pikir peri udara es ini hanya memiliki mikrokontrol yang relatif kuat. Dia tidak mengira itu bisa langsung melapisi teknik untuk menyelesaikan pemanggilan 40 pedang es. Formasi 40 pedang es. Cara yang mengesankan seperti itu sama sekali tidak kalah dengan banyak teknik tingkat ke-7. Ditambah dengan efek bakat pengendalian es peri udara es dan amplifikasi kerusakan dari kristal hitam, kekuatan teknik ini mendekati tingkat ke-8. Bab 135, Undangan untuk mengikuti kompetisi. Di antara generasi muda, Soul Pad yang dapat menggunakan efek kekuatan tingkat ke-7 akan dianggap relatif tangguh. Mereka yang dapat mendekati kekuatan tingkat ke-8 dan terlebih lagi dapat menggunakannya dengan mudah, sudah pasti hanya ahli tingkat atas. Perubahan tanpa batas. Chu Yue tahu bahwa peri udara es milik Chumu pasti termasuk golongan abnormal, dan pada dasarnya dia tidak berani ceroboh sedikitpun. Dia segera memerintahkan Shen Luo ungu untuk menggunakan teknik benteng gunung terkuatnya. Sayap purple Shen Luo tiba-tiba mulai mengepak dengan cepat. Perlahan, ia membentuk badai ungu aneh yang melingkarinya. Angin kencang yang kacau itu membawa tubuh purple Shen Luo, dan terjadilah transformasi aneh. 40 pedang es mulai terbang menuju Shen Luo ungu di bawah kendali peri udara es. Setiap pedang bahkan berada di bawah kendalinya. So. Pedang es raksasa sepanjang 8 meter terus-menerus melintas di depan tubuh Shen Luo ungu. Saat menghadapi angin kacau berwarna ungu, tubuhnya terus berpindah tempat. 30 pedang es yang dikendalikan berhasil dihindari oleh teknik menghindar ini. Mampu menghindari 30 pedang es, kemampuan menghindar Purple Shen Luo sangatlah kuat. Melihat Purple Shen Luo berpindah posisi melawan pedang terbang dan menghindar dengan jarak yang cukup jauh, Chu Jia tersenyum puas. Dalam hatinya dia diam-diam berpikir, kakak laki-laki adalah kakak laki-laki. Mampu menghindari pedang es yang dikendalikan dengan sangat baik ini secara tak terduga. 30 pedang es telah dinetralkan dan 10 pedang es lainnya dapat sepenuhnya diblokir oleh sayap atau tubuh Purple Shen Luo. Tidak perlu takut. Chu Yue juga tersenyum. Dia sangat memahami Shen Luo ungu miliknya dan menurut perkiraannya, Shen Luo ungu tidak akan dianggap buruk jika mampu menghindari 20 pedang es. Namun, kali ini, Shen Luo ungu telah menunjukkan tekad yang luar biasa, mencegahnya kehilangan muka sejak awal. Beng beng beng. 10 pedang es terakhir menghantam tubuh Shen Luo ungu, dan pedang-pedang itu hancur berkeping-keping oleh tubuhnya yang kuat. Pedang-pedang itu berubah menjadi serpihan es yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke bawah.
Pertahanan tubuh Shen Luo Ungu telah mencapai pertengahan tahap ke-7, dan 10 pedang es tidak dapat menghasilkan kerusakan sebenarnya. Namun, saat Chu Yue hendak memerintahkan Shen Luo Ungu untuk menyerang peri udara es milik Cumu, sebuah pemandangan yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Chu Yue, Chu Jia, Chu Xian, dan Chu Si semuanya tercengang. Mata peri udara es tiba-tiba bersinar terang. Dan 30 pedang es yang jatuh ke tanah dari sebelumnya ketika mereka berhasil dihindari tiba-tiba melesat sejajar dengan tanah dalam lengkungan yang mengejutkan. Dari bawah ke atas, mereka tiba-tiba menusuk ke arah Shen Luo Ungu dengan ganas. Chu Yue sendiri agak tercengang saat melihatnya. Dia buru-buru menyuruh Shen Luo Ungu menggunakan sayapnya untuk menutupi tubuhnya. Pertahanan sayap Shen Luo Ungu hanya sedikit lebih kuat dari tubuh aslinya, dan tanpa persiapan, 30 pedang es membombardir tubuhnya. Tiap-tiap pedang es yang menghantam tubuh Shen Luo Ungu berubah total menjadi berkeping-keping, dan tiap-tiap pedang es menjatuhkannya makin tinggi ke udara. Ikatan Kayu Iblis. Sementara peri udara es berhadapan dengan Shen Luo Ungu, prajurit perang pohon iblis sudah mulai mempersiapkan tekniknya. Saat serangan 30 pedang es selesai, lengan prajurit perang pohon iblis tiba-tiba teracung ke depan. Seketika, dua akar seperti rantai terlempar keluar oleh prajurit perang pohon iblis. Akar-akar itu terlempar ke udara dan dengan sangat akurat berputar di sekitar Shen Luo Ungu sejauh 50 meter di udara. Ekspresi Chu Yue tampak berubah. Dengan serangan terus-menerus dari 30 pedang es, bahkan jika pertahanan Purple Shen Luo lebih tinggi, ia akan langsung pingsan karena kekuatan benturan. Dan tidak akan bisa menggunakan teknik apapun. Ikatan kayu iblis telah berhasil mengikat Shen Luo Ungu, dan dengan garis keturunan tipe binatangnya, kekuatan prajurit perang pohon iblis tidaklah lemah. Itu cukup untuk menyeret mangsa yang terperangkap. Zhan Ye, lonjakan armor tinta. Cumu mengeluarkan perintah kepada Warbis Moye. Zhan Ye sudah bersiap sejak lama. Ketika prajurit perang pohon iblis dengan ganas menarik Shen Luo Ungu turun dari udara, ia langsung menyerang ke arah tempat Shen Luo Ungu turun. Ia berdiri dengan sangat tenang di bawah Shen Luo Ungu, dan baju besi tinta itu dengan menakjubkan mengulurkan paku baju besi tinta yang dapat mengabaikan pertahanan. Beng! Purple Shen Luo dengan tegas menghantam tanah. Saat jatuh ke tanah, tubuhnya langsung tertusuk oleh paku armor tinta Zhan Ye yang sangat tenang. Darah segar meledak di mana-mana di tanah yang runtuh. Zhan Ye, tubuh terikat dekat. Kamu. Semangat Zhan Ye untuk bertempur selalu yang tertinggi. Setelah terbanting ke tanah, ia melompat keluar dari reruntuhan. Dengan duri-duri pelindung tinta yang memiliki efek erosi gelap, ia dengan ganas menusukkannya ke tubuh Shen Luo Ungu. Peri udara es, baju zirah es kristal hitam. Ling. Menggunakan Black Crystal Ice Armor pada Moye yang masih dalam fase rendah memungkinkan pertahanannya meningkat setidaknya satu tingkat. Zhan Ye saat ini berada di tahap kelima fase kelima. Jika dia tidak meningkatkan pertahanannya, kekuatan hidupnya, tidak peduli seberapa uletnya, tidak akan dapat langsung membunuh Purple Shen Luo. Purple Shen Luo jelas telah menderita luka, tetapi serangan ini tidak dapat benar-benar membuatnya kehilangan kemampuan bertarung. Cakarnya mulai dengan ganas mencabik-cabik rantai akar prajurit pohon iblis. Akar Devil Tree Battle Soldier adalah kayu iblis, dan jauh lebih fleksibel daripada jenis kayu biasa. Purple Shen Luo mengerahkan seluruh kemampuannya sebelum akhirnya mampu melepaskan diri dari akarnya. Sayangnya, Devil Tree Battle Soldier mengalami 3 pelepasan. Hewan peliharaan berjiwa kayu memiliki keunggulan mutlak atas hewan peliharaan berjiwa binatang dan bersayap. Ditambah lagi fakta bahwa prajurit perang pohon iblis milik Cumu memiliki kemampuan melepaskan 3 teknik secara bersamaan, saat Shen Luo Ungu jatuh ke tanah, tanpa menggunakan teknik yang kuat. Pada dasarnya ia tidak akan mampu melepaskan diri dari teknik ikatan prajurit perang pohon iblis yang praktis tidak dapat dipatahkan. Setelah menggunakan Ice Sword Array, Ice Air Fairy jelas tidak akan menjadi penonton belaka. Dengan Micro Control, teknik tipe S milik Ice Air Fairy memasuki tubuh Purple Shen Luo dengan akurasi yang tidak normal. Pertahanan Purple Shen Luo telah jatuh karena kekuatan pengurangan armor dari Ing Armor Spike milik Zhan Ye. Dengan demikian, teknik tipe S mampu menembus kulitnya dengan lebih ganas.
Peri es udara, prajurit tahap ke-6 tahap ke-8, prajurit pohon iblis, dan ditambah lagi dengan Moye tahap ke-5. Namun, ia mampu menghambat komandan sayap yang diperkuat tahap ke-7 sehingga bahkan tidak bisa menggunakan teknik apapun. Chu Xian menyaksikan pemandangan ini dengan sangat heran. Sebenarnya, ketiga Soul Pet Cumu ini tidak memiliki koordinasi apapun selama pertarungan ini. Kekuatan bertarung ketiga Soul Pet ini jauh dari sesederhana pangkat dan fase mereka. Jika mereka benar-benar berkoordinasi, bahkan Mo Xie mungkin tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Kombinasi pembatasan dan pertahanan tipe kayu adalah Soul Pet yang paling membuat pusing. Pertahanan yang kuat dan kekuatan ofensif yang mengerikan dari tipe S menjadi output utama selama pertempuran. Pertarungan jarak dekat yang berani dari Mo Ye mampu membuat lawan tidak mampu menggunakan teknik apapun. Jika Soul Pet ini digabungkan, mereka pasti akan mampu mengimbangi defisit fase dan tahapan mereka. Di bawah serangan tiga hewan peliharaan jiwa, luka-luka di tubuh Shen Luo ungu semakin banyak. Berdiri di samping, wajah Chu Yue menjadi pucat pasi. Kakak, panggil kembali hewan peliharaan jiwamu. Kalau tidak, wajah Chu Jia sangat aneh. Situasi saat ini sangat jelas. Purple Shen Luo tidak mampu menggunakan teknik apapun di bawah serangan tiga hewan peliharaan jiwa, dan hanya bisa terus-menerus menderita serangan. Dalam waktu singkat jika tidak dipanggil kembali, itu pasti akan terbunuh. Chu Yue menatap tajam ke arah Chu Jia. Mungkinkah dia tidak ingin mengingat hewan peliharaan jiwanya? Masalahnya adalah jika dia mengingat hewan peliharaan jiwanya sekarang, di mana dia bisa menunjukkan wajahnya. Setelah Chu Xian pulih dari keterkejutannya, kedua matanya yang jernih sedikit berkedip. Ketiga hewan peliharaan jiwa Cumu menunjukkan kekuatan bertarung yang benar-benar luar biasa. Setidaknya mereka mampu mengalahkan Purple Shen Luo milik Chu Yue yang menurut Chu Xian tidak mungkin dikalahkan. Belum lama ini Cumu menjadi pelatih Soul Pet. Namun, ia mampu melatih Soul Pet-nya hingga menjadi begitu kuat. Sejak awal, Chu Xian telah mengetahui bahwa Cumu memiliki bakat luar biasa dalam melatih Soul Pet. Pengetahuannya terhadap berbagai Soul Pet bahkan lebih mendalam daripada pelatih Soul Pet yang telah berpengalaman puluhan tahun. Akan ada hari di masa depan ketika ia pasti akan menjadi seorang ahli. Namun, saat ini, Cumu jelas telah menyingkirkan bayang-bayang kehilangan jiwa. Dia telah menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat, dan inilah hari yang selalu diharapkan Chu Xian. Saat ini, kegembiraan di hatinya sulit untuk ditekan. Kembali, akhirnya, Chu Yue pun melafalkan mantra. Jika dia menunggu lebih lama lagi, hewan peliharaan jiwanya akan terbunuh. Sejak Chu Yue mengingat hewan peliharaan jiwanya, Cumu secara alami memanggil kembali Zhan Ye. Chu Yue benar-benar kalah. Chu Si masih belum pulih dari keterkejutannya, dan memasang wajah tidak percaya saat dia menatap Cumu. Cumu adalah sosok yang sangat hebat di keluarga besar Chu. Bahkan jika itu 1 lawan 3, tidak banyak yang bisa mendapatkan keuntungan dari hewan peliharaan jiwanya yang kuat. Bagaimana Chu Si berpikir bahwa bocah yang datang dari kota kecil akan mampu mengalahkan hewan peliharaan utama Chu Yue? Kau kalah taruhan. Kau, jangan ganggu dia lagi. Aku akan mengambil kristal es tingkat ke-7 milikmu. Cumu mengulurkan tangannya dan mengambil kristal jiwa tipe es tingkat ke-7 dari tanah dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Melihat Cumu yang berpakaian putih, bagaimana mungkin Chu Yue masih bisa mempertahankan senyum angkuhnya. Ekspresinya sangat jelek, dan orang lain bahkan bisa dengan jelas merasakan dadanya naik turun. Beberapa saat kemudian, Chu Yue tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Cumu, hahaha, aku benar-benar tidak menyangka akan ada bakat seperti itu di keluarga kecil Chu Xian. Di seluruh keluarga besar Chu, mereka yang mampu mengalahkan Purple Shen Luoku dengan 3 hewan peliharaan jiwa tidak banyak. Kau mampu melakukannya berarti kau adalah seseorang. Tawa Chu Yue yang hangat membuat Chu Xian dan Chu Si menghela napas lega. Sebelumnya, mereka jelas merasakan penampilan Chu Yue yang suram. Tampaknya akan meledak. Jelas terlihat menggertakkan giginya, tetapi dia mampu tertawa dengan paksa. Dia tertawa terbahak-bahak, tetapi tatapan matanya sangat menyeramkan. Dia jelas sangat cerdik, gerutu Li Tua dengan nada meremehkan.
Cumu tentu saja dapat melihat bahwa Chu Yue bukanlah orang yang berpikiran terbuka dan menganggukkan kepalanya dengan apatis. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada kompetisi antar murid inti keluarga besar Chu. Chu Xian, bawalah saudaramu untuk berjaga. Jika memungkinkan, bicaralah padanya tentang ikut campur dalam urusan keluarga besar Chu. Chu Yue melanjutkan bicaranya. Setelah Chu Yue selesai berbicara, penampilannya sangat tenang, dan dia berjalan keluar dari medan perang puncak gunung. Ya, Chu Xian tidak menyangka Chu Yue akan mengatakan ini dan langsung menganggukkan kepalanya. Chu Chen, teman, ingatlah bahwa kamu harus hadir. Aku dapat merekomendasikanmu sebagai ahli cabang sampingan untuk berpartisipasi. Hadiahnya sangat besar dan aku yakin kamu akan dapat memperoleh peringkat yang cukup bagus. Dengan cara ini, orang-orang keluarga besar Chu akan memandangmu dengan rasa hormat yang sama sekali baru. Ketika Chu Yue melewati Chumu, dia tersenyum dan sengaja menekankannya sekali lagi. Kita bicarakan nanti. Chumu tidak menerima maupun menolak. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.